Kan Bunda Maria itu di beberapa tempat ada muncul. Lihat pertama-tama munculnya pada saat apa? Pada saat pemberitahuan tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel. Bagaimana beberapa Injil mengawali tentang peran Maria di dalam kehidupan Yesus. Dan juga tentunya peran Santo Yosef. Namun peran Maria diperlihatkan muncul pada saat Maria berbicara dengan apa? Dengan malaikat, berbicara dengan Elizabeth, berbicara dengan Yesus sendiri gitu. Yang kedua muncul Maria dengan Elizabeth. Lalu bagaimana di dalam perjumpaan dengan Elizabeth, Maria mengungkapkan sebuah kidung yang amat sangat terkenal, yaitu kidung pujian Maria, Magnificat anima mea Dominum. Jadi ini adalah kidung dari perawan Maria. Lalu bagaimana setelah Maria mengidungkan Magnificat, Maria harus menghadapi sebuah peristiwa yang di luar pikiran dia, di luar rencana dia. Mungkin Maria punya rencana, ya saya ini gadis sederhana, gadis yang sangat penuh hormat, penuh kasih, tidak mau menonjol dalam kehidupan Maria. Tapi toh dipakai oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mengapa gereja Katolik tidak pernah menghilangkan peran Maria? Karena Allah pun, Tuhan pun memilih dia. Jadi kalau Allah memilih dia, artinya Maria adalah manusia yang luar biasa. Luar biasa. Dan keluar biasaan Bunda Maria ini bukan karena Bunda Maria membuat mujizat. Tidak pernah ya Bapak Ibu. Bunda Maria tidak pernah membuat mujizat. Bunda Maria itu menjadi perantara mujizat. Tolong dibedakan. Dan Bunda Maria pun tidak punya keinginan untuk disembah. Tidak pernah punya keinginan untuk bersaing dengan Yesus. Tidak ada. Bunda Maria selalu membawa anak-anaknya bertemu kepada Yesus. Nah, itu yang ada di dalam ajaran dan tradisi gereja yang harus kita rawat. Supaya jangan sampai kita itu kalau berdebat dengan orang saudara-saudari kita, kamu tuh menyembah Maria ya. Kenapa Maria ini tuh? Langsung orang Katolik langsung gitu, ya tanya pastor aja ya, jangan tanya saya kan orang Katolik bloon. Kalau orang Katolik belum jangan jadi Katolik, kata saya gitu. Jadi Katolik itu harus pinter. Jangan jadi Katolik bloon gitu. Jadi kalah ditanya, jangan saya kan nggak sekolah teologi gitu ya. Kadang-kadang kan kalau debat itu harus masalahnya kerasnya, kadang-kadang benar atau tidaknya sih nanti gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bagaimana Maria diangkat oleh gereja dan hormat penuh kepada Bunda Maria. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat di dalam kehidupan Maria yang menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Itu dikatakan pada saat awal oleh Maria, di saat ia mendapatkan kabar gembira. Dan bagaimana sebagai hamba Tuhan tuh akhirnya toh endingnya nggak gampang gitu ya. Endingnya tuh nggak mudah. Endingnya seperti Simeon yang berkata, bahwa engkau kelak pedang akan menusuk kepada hatimu, kepada jiwamu. Maka Bunda Maria dikatakan di dalam gereja mendapat gelar Bunda Tujuh Kedukaan. Bagaimana dia berduka pada saat lahir putranya, tidak ada tempat. Mana ibu kan, seorang ibu kan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Pasti Maria nangis bahwa anaknya harus lahir di kandang domba. Gitu. Lalu setelah lahir harus pergi menyingkir ke Mesir, bukan perjalanan yang pendek. Dan setelah di Mesir pun kembali lagi ke sana gitu ya. Lalu bagaimana Bunda Maria hidup dalam ketaatan sebagai seorang yang menganut agama Yahudi gitu ya. Yang menganut kepada ketaatan Taurat. Maka dia mendidik anaknya dalam kesalehan perintah Allah.
Bagaimana Yesus diantar untuk disunat, bagaimana Yesus selalu dibawa ke bait Allah untuk melakukan persembahan. Dan bagaimana pada saat mujizat pertama peran Maria dimunculkan. Dan tak pernah lupa yang terakhir. Ini yang paling membuat saya seringkali kagum kepada sosok Maria. Roh Kudus pun dinantikan oleh para rasul dalam doa bersama Maria. Jadi kuasa Allah pun tercurah atas para rasul karena keberadaan Maria di tengah-tengah doa mereka. Jadi bukan kebetulan gitu ya. Bukan kebetulan pada saat itu para rasul berkumpul bersama Maria dan Pantekosta Roh Kudus turun atas mereka. Bukan. Ini selalu menjadi rancangan. Ini selalu menjadi karya Allah. Nah, kalau karya Allah itu menuntun melahirkan sejarah keselamatan sampai ke dunia, maka saya mencoba untuk masuk ke dalam bacaan Injil Lukas. Ini yang pertama kali yang tadi saya perlihatkan bagaimana Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya bacakan. Setelah mendapat kabar gembira, lalu Maria itu datang. Jadi ayat sebelumnya 38 ke depan itu adalah tentang malaikat Gabriel. Dan setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria mengunjungi Elisabet. Dan ini yang saya paparkan, saya ketengahkan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, ingat ayat sebelumnya itu Maria kan diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Saya yakin kabar ini bukanlah kabar yang mudah begitu saja diterima oleh Bunda Maria. Nggak. Pasti Bunda Maria ada di dalam bukan keraguan, bukan ketakutan, tetapi ada di dalam kebingungan, confusion gitu ya. Bingung. Tetapi dalam kebingungan, akhirnya Maria mendatangi Elisabet. Karena malaikat Gabriel ngomong, "Lihat, Elisabet itu tidak mungkin punya anak loh. Tetapi kalau karya Tuhan sudah bekerja, terjadi." Dan pada saat Maria datang, Maria tidak hanya mau melihat, mau meyakinkan bahwa Elisabet hamil, dia dikagetkan pada saat Elisabet berkata apa. Kan Maria tidak tahu toh bahwa bayinya Elisabet melonjak. Yang tahu kan Elisabet, kan bukan perutnya Maria gitu kan. Maria baru tahu setelah Elisabet ngomong gitu. Jangan tahu bahwa Elisabet itu Maria itu tahu bahwa Yohanes Pembaptis melonjak. Nggak tahu, kan nggak kelihatan melonjak-lonjak. Walaupun saya nggak hamil, saya juga masih punya otak gitu ya. Yang merasakan kan pasti si Elisabet, ibunya gitu ya. Jadi Maria tuh terhenyak pada saat Elisabet menyampaikan apa? "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku?" Elisabet mengatakan, "Ibu Tuhanku." Bukan ibu Yesus. Ibu Tuhanku. Jadi Elisabet sungguh sangat mengakui bahwa Maria itu sedang mengandung. Padahal tidak diberitahu. Maria nggak ngomong, "Elisabet." Kan perempuan itu kan selalu nggak tahan tuh kalau mau ngomong langsung ngomong gitu ya.
Perempuan tuh, wanita tuh apa yang ada langsung plak plok kan. Maria kalau, "Hai Elizabeth, aku hamil." "Oh iya, saya juga hamil." Nggak kayak gitu kali gitu ya. Kan Maria dan Elizabeth itu kan bukan orang Indonesia yang tinggal di Singapura yang kepoh gitu, bukan. Maria dan Elizabeth adalah orang-orang sederhana yang sangat rendah hati, yang tidak heboh-heboh dengan status Instagram dan Facebook gitu. Saya yakin kalau zaman Maria dan Elizabeth sudah punya ada itu pun mereka tidak akan punya itu semua gitu ya. Mereka tunduk taat dan Elizabeth tahu. Dan Elizabeth mengatakan, bayi dalam rahimku pun melonjak kegirangan. Bahkan Elizabeth mengatakan kalimat yang begitu membuat Maria tertegun. Berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, kalau Anda sedang menghadapi keraguan, kalau Anda sedang menghadapi kebimbangan, berkumpullah dengan orang-orang yang meneguhkan Anda, yang meneguhkan Anda. Kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang yang kepoh gitu ya, takut pandemi, gue juga takut, bener, hati-hati banget, hati-hati lu, jangan takut tuh, itu juga mati, ini juga mati, walah, kita makin gelisah gitu ya. Jadi hati kita itu kita harus pikir, hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang menggelisahkan atau dengan good news, kabar baik, gitu ya. Kalau hati kita dipenuhi dengan good news, so we will be happy, gitu ya. Jadi kalau kita hanya dipenuhi dengan bad news, maka hati kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan paranoid, ketakutan. Kita sedang menantikan, menunggu di rumah, kapan si COVID itu datang ya? Kapan dia membunuh saya? Itu. Jadi kalau demikian akhirnya hidup ini menjadi sebuah bukan rangkaian berkat, tetapi menjadi rangkaian penderitaan, menjadi rangkaian beban. Karena apa? Karena terlalu banyak bad news. Maria datang ke Elizabeth, Elizabeth adalah the good news gitu ya, membawa berkat, percaya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Ini kan peneguhan kepada Maria. Ya, bukan berarti kalau ada saudara kita yang berkata, aku takut COVID-19. Tenang, dalam nama Yesus tidak ada COVID itu. Itu juga sinting gitu ya, itu sencingping itu namanya gitu ya. Sudah jelas ada COVID, mengatakan tidak ada COVID itu. Ya, itu bukan meneguhkan gitu ya. Jangan ketemu dengan orang kayak gitu juga, nanti kita ikut gila gitu ya. Jadi, bagaimana menghadapi penderitaan ini sebagai orang yang beriman. Jadi sungguh saya selama pandemi ini mendampingi beberapa umat yang saya selalu berdoa, Tuhan, boleh virus itu menghantam tubuh saudaraku, boleh. Tapi jangan sampai virus ketakutan, kehilangan iman menghantam jiwanya. Jadi kalau tubuhnya sudah kena penyakit, lalu semangat hidupnya, semangat harapannya, semangat cinta, iman, harapan, dan kasihnya pun terkena virus, ambruk dia, hancur dia. Tidak ada harapan lagi. Tapi kalaupun tubuh dia kena COVID, tetapi kalau iman, harapan, kasih dia merasakan bahwa ada orang-orang yang mencintai dia merasakan ada orang-orang yang mendoakan dia merasakan ada orang-orang yang mengharapkan dia. Saya yakin dia akan melalui penderitaan sakit itu. Dia akan menang dari kesakitan itu. Karena apa? Karena virus itu tidak sampai kepada apa? Kepada jiwanya, kepada hatinya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Bunda Maria itu menjadi teladan. Ibu Lydia, tolong nanti ingatkan saya ya, kalau saya sudah terlalu panjang ngomongnya, sudah seperti orang mabok, tolong diberitahu ya. Malah seneng Romo. Romo berhenti Romo udah kayak orang mabok gitu, berhenti aja gitu. Nanti saya selesai Bu. Nanti saya selesai ya Bu ya. Tolong diingatkan Bu. Iya Romo.
Bagaimana kita melihat Bunda Maria itu sebagai teladan? Jadi pertama, Maria adalah sosok yang dipenuhi oleh kasih Allah. Jadi orang itu, Maria itu, Bunda Maria itu adalah pribadi yang memang seorang yang saleh, seorang yang taat, seorang yang sederhana. Sederhana dalam iman, tidak banyak neko-neko. Maka Bunda Maria menamakan dirinya adalah Ancilla Domini, gitu ya, hamba Allah. Sehingga pada saat malaikat Gabriel pun memberi salam, malaikat Gabriel mengatakan apa yang begitu dahsyat. Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi para ibu, para bapak, inilah kenapa gereja menghormati Bunda Maria. Karena yang ingin menjadi Maria sebagai ibu Yesus itu bukan Maria. Enggak. Maria itu enggak mau jadi orang terkenal seperti tadi saya katakan gitu. Maria itu ingin udahlah diam-diam saja gitu. Tetapi Allah yang mengasihi dia. Dan karena Allah mengasihi dia, maka malaikat berkata, Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah menaungi engkau. Jadi orang yang mengasihi Allah adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini poin permenungan pertama kita. Jadi kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah, hidup kita harusnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus pada saat salah satu khotbahnya. Saya pun kadang-kadang mengutip khotbah Bapak Fransiskus ini, bahwa orang itu, manusia itu, siapapun dia, harus dirasuki oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Kita harus merenungkan kuasa apa yang ada dalam hati kita. Kuasa apa yang memenuhi hidup kita. Apakah kita itu dicengkram hanya oleh keinginan terus. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin pergi ke sana, saya ingin pergi ke sini. Selalu kalau orang dipenuhi dengan keinginan, berarti apa? Dia itu selalu ingin mencari hiburan untuk dirinya sendiri. Akan ingin ini, ingin itu, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin ke sana, ingin ke sana. Itu kan untuk mencari hiburan, Jadi kalau orang itu hanya hidupnya dipenuhi dengan keinginan yang semata-mata demi kesenangan dirinya sendiri, orang itu belum hidup di dalam roh. Istilah Paulus, orang itu masih hidup di dalam kedagingan. Maka orang hidup di dalam roh, orang itu harus hidupnya demi untuk sesuatu yang lebih mulia. Sesuatu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah itu, berkenan kepada Tuhan. Jadi saya itu, misalnya ya, ini hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Saya ingat sekali ada sharing seorang ibu, Romo, kami itu kalau makan biasanya Romo ada 4 sayur untuk anak-anak, 4 lauk pauk kalau makan itu. Hanya karena pandemi ini saya ngomong kepada anak-anak, Mama masih mampu, Papa Mama masih mampu buat 4 sayur. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang isoman. Kita kasih 3 sayur aja ya. Yang 1 sayur kita tabungkan. Kita tabung. Nanti kita kasihkan kepada saudara kita yang sedang isoman. Mereka kan nggak kerja. Kita kasihkan. Anak-anak itu bengong. Anak-anak itu protes. Mah, kok gitu sih? Ya, kita harus belajar meringankan penderitaan orang lain. Dan dengan berat hati seperti itu, saya kagum bahwa anak-anaknya akhirnya sharing. Bahwa Mama mengajarkan kami bukan hanya untuk berpikir tentang diri kami,
tetapi mama pun mengajarkan kami untuk berpikir untuk orang lain, untuk orang lain. That is lebih mulia, lebih berkenan pada Allah. Itu rezeki-rezeki Anda. That's right. That's right. Tetapi orang yang seperti ini tidak pernah berpikir bahwa rezeki untuk saya tidak harus dihabiskan oleh saya semuanya. Rezeki untuk saya pun bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun itu bukan hak dia, tetapi saya bisa memancarkan tangan Allah, kepedulian Allah kepada orang itu karena kemurahan hati saya. Ini orang dipimpin oleh Roh. Ini orang yang sungguh bekerja sama dengan Tuhan. Maka Yesus datang untuk apa? Bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memasukkan manusia pada persekutuan dengan Tuhan. Jadi ini yang sering kita lupa. Kita sering berpikirnya bahwa Yesus itu datang hanya untuk membebaskan kita dari, menebus kita dari dosa-dosa. Darah anak domba itu adalah darah yang kudus yang telah membuat kita dari perhambaan dosa menjadi anak-anak Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, Yesus pun punya misi supaya kita masuk dalam persekutuan kasih Bapa. Supaya kita tinggal di dalam kasih Allah. Maka Yesus karena sadar dia tidak akan pernah selalu berada dengan manusia, Yesus mengirim penolong yang lain. Supaya manusia tinggal di dalam persekutuan kasih Allah. Kan ini pesan Yesus terakhir di dalam Injil di Yohanes. Benar kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus penghibur dia kepadamu. Di ayat ini penghibur, di ayat lain disebut penolong. Siapa? Roh Kudus. Jadi perhatikan persekutuan manusia dengan kasih Allah hanya dimungkinkan kalau manusia itu dituntun oleh sang penghibur, sang penolong ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa dituntun hidup oleh Roh? Jadi kita harus belajar yang tadi saya katakan. Belajar bergerak dari perkara-perkara yang kecil ke perkara kerajaan Allah. Jadi bergerak dari perkara-perkara yang semata-mata duniawi ke arah yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Jadi memang ini adalah sebuah latihan ya Bapak Ibu, latihan rohani gitu. Latihan rohani. Misalnya kan latihan rohani itu kan membentuk kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dalam diri kita gitu. Misalnya saya udah capek kan, apalagi di dunia sekarang juga orang kan dua-duanya kerja gitu. Udah dua-duanya kerja, dua-duanya capek. Lalu merasa kalau sudah pulang di rumah dan selesai pekerjaan itu saya butuh istirahat gitu. Dan kalau butuh istirahat tuh selalu ingin me time. That is my me time. Waktu untuk saya. Maaf sekali. Kalau Anda nggak senang juga nggak apa-apa. Lemparin aja handphone Anda atau laptop Anda gitu ya. Menurut saya, kalau sudah menjadi seorang suami dan istri, ibu dan ayah dari anak-anak, me time itu kok harusnya menjadi nomor sekian di bawah gitu, bukan yang menjadi utama. Jangan pernah berpikir mana waktu untuk saya. Setelah menikah, Anda sudah tidak bisa berpikir lagi mana waktu untuk saya gitu ya. Saya butuh istirahat. Betul, Anda butuh istirahat, tetapi anak-anak membutuhkan sosok ibunya, membutuhkan sosok ayahnya.
Anak-anak butuh dekapan, butuh sapaan, butuh senyuman dengan mama papanya. Mereka ingin cling, akrab, terikat, merasakan kenyamanan bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau ini tidak punya, Anda tidak mendidik anak-anak Anda, gitu ya. Anda hanya membesarkan anak-anak Anda tanpa sebuah ikatan batin. Jadi disinilah kita bagaimana sih berpikir sesuatu yang lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan. Itu bukan dalam kerangka pelayanan. Kita harus mengunjungi anak asuh, panti asuhan sana, panti jompo sana. Kita ngunjungin panti jompo sini, panti jompo ini, pasturan sana, gereja sana, biara sana. Anak sendiri diterlantarkan. Suami sendiri buat supermi, empah, buat aja sendiri. Sorry, saya mau pelayanan, saya mau ke pasturan. Emangnya Anda menikah dengan pastor, Anda menikah dengan suami Anda, gitu ya. Jadi tanggung jawab pertama dan utama adalah keluarga. Lebih mulia dan lebih berkenan kepada Tuhan, jangan pernah berpikir di luar rumah melulu. No, okay, that's right. If you can create your heaven in your own house, and after that you move to your neighbor. Jadi jangan sampai kita moving to neighbor, but you forget your own home. No. Create your own home first. Maka pelayanan itu adalah buah-buah sukacita dari rumah. Maka anak itu tahu bahwa mama itu pelayanan dengan penuh sukacita karena mama sudah bisa menciptakan heaven di antara kita. Maka anak-anak pun akhirnya terdidik untuk kelak kalau dewasa, kau pun mengikuti apa yang diperlihatkan oleh mama papa, melayani ya. Ini maaf, sekali lagi maaf. Saya itu terlalu banyak maafnya kalau ngasih itu ya. Karena ngomongnya seringkali nggak enak gitu. Ya sekali lagi kalau nggak enak ya maafin aja gitu ya. Namanya juga si Eko kan bodoh. Kalau ngomong kan seenaknya aja gitu ya. Saya tuh ingat sekali kalau ada seorang istri gitu ya, yang seorang ibu cerita pada saya, Romo, wah, anak saya tuh pacaran dengan orang Kristen, Romo. Berat, Romo, berat. Emang beratnya kenapa gitu ya? Bagaimanapun dia harus berubah ngikutin anak ibu. Berat, Romo. Papa mamanya itu aktivis, Romo. Di gereja Kristennya tuh aktivis. Jadi seolah-olah kalau papa mamanya aktif dari non-Katolik itu aktivis, kita harus ngalah. My goodness, gitu ya. Kenapa orang Kristen tidak pernah punya kata-kata itu? Yang mengakibatkan, mohon maaf, beberapa anak aktivis di gereja Katolik menikah dengan orang-orang Kristen dan pindah ke gereja yang lain. Apa yang saya maksudkan? Jadi mungkin kita lupa untuk memberi dasar kepada iman anak-anak kita. Sehingga bagi anak-anak itu, iman Katolik adalah harta mulia dan terindah bagi hidup mereka. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang, anak muda, begitu melalaikan hidup imannya. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang sangat militan. Ketemu, gitu ya. Ketemu dengan anak-anak muda yang sungguh bahwa saya itu merasa bahwa iman Katolik adalah harta bagi saya, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang tidak akan pernah saya jual untuk apapun, gitu. Jadi di sini lihat bahwa pada saat anak melihat bahwa orang tuanya melakukan sesuatu yang lebih mulia, bahwa orang tua tahu bahwa iman itu adalah segala-galanya yang harus dirawat di dalam keluarga, anak-anak pun akan mendasari hidupnya dari faith, dari teladan yang telah dia lihat dari orang tuanya. Jadi sesuatu hal yang mulia ini adalah cara kita supaya kita bisa hidup di dalam roh Allah. Dan ingat, manusia yang tidak dipimpin oleh roh Allah adalah manusia yang terikat kepada dirinya. Terikat pada dosa dan kelemahan, terikat kepada penderitaan, terikat kepada kemewahan. Dalam artian tertentu, kemewahan itu artinya apa? Sesuatu yang akhirnya membuat kita merasa bahwa
Saya itu tidak perlu Tuhan pun sudah sukacita kok. Ada orang yang seperti itu gitu ya. Karena dia sudah disukacitakan oleh punya ini, punya itu, bisa kemana-mana. Saya sudah disukacitakan. Jadi kalau orang yang sudah disukacitakan oleh hal-hal materi, maka tidak akan pernah punya kerinduan untuk disukacitakan oleh Allah sendiri. Oleh roh Allah sendiri. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia sudah bisa, mau ini ada, kemana-mana siap, tersedia, ya sudah. Sama dengan anak-anak yang hidup dari apa? Dari sebuah fasilitas gitu. Kalau anak-anak dikembangkan dengan fasilitas yang segala-galanya ada gitu. Anak-anak seperti ini sulit keluar dari home-nya. Maka anak-anak seperti ini males untuk bertemu dengan orang lain, males kalau dihadapkan dengan penderitaan, dan anak seperti ini tidak akan pernah berkembang. Tidak akan pernah menjadi kuat. Maka saya kalau memberi retret dengan anak-anak remaja itu, saya 25 tahun memberi retret, nah jangan lupa loh, lu tuh sekarang hebat karena orang tua kamu, bukan karena kamu. Lu makan dari orang tua kamu. Jadi kau ingat 5-10 tahun lagi kau harus tegak sendirian. Lebih dahsyat daripada orang tua kamu. Baru itu membuat orang tuamu meninggal dengan sukacita. Jadi, saudaraku yang terkasih, bagaimana hal yang kedua yang kita bisa lihat supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua adalah kita tidak mengalami banyak hal, orang, dan peristiwa sebagai sumber kegelisahan, tapi kita bisa mengalami bahwa semua terjadi, semua berjalan, semua terjadi dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Jadi apa maksudnya? Kita harus belajar melihat peristiwa-peristiwa sakit dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata kita sendiri. Jadi kalau dari kacamata kita sendiri, kita kan selalu selalu protes kalau kita menderita gitu. Kebetulan kemarin saya sedang merenungkan tentang kitab Ayub ya, karena saya mau memberikan renungan juga. Lalu waktu sampai ke permenungan, saya sedang membaca-baca tafsir. Bagus banget di tafsir itu. Manusia itu kan punya kecenderungan sejak kecil itu kan bertanya-tanya. Atau sejak kecil bertanya-tanya, tanya-tanya. Semua dipertanyakan sama anak kecil. Setelah dewasa, kita pun sering tanya. Tetapi anehnya, kalau kita sedang mendapat berkat, sedang mendapat rahmat kasih karunia Tuhan, rezeki, kita tidak pernah nanya-nanya. Kalau kita dapat berkat, kita nggak nanya, Tuhan, kenapa Engkau begitu memberkati? Begitu banyak kami mendapat berkat. Enggak, kita mah terima aja, lay gitu ya. Tapi bocengli gitu ya. Kalau kita sudah mendapat berkat juga tetap aja kolektenya goceng lagi gitu ya. Nggak pernah cengli dengan Tuhan gitu ya. Apalagi orang Katolik, kita kan nggak ada perpuluhan. Kan Katolik baik. Allah kampret lu, dasar pelit, kata saya itu gitu. Jadi, saudaraku yang terkasih, lihat bahwa sering kali menyedihkannya kalau kita menderita, kita baru tanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa kok berat banget? Aneh. Waktu dapat berkat lu nggak nanya loh. Tetapi waktu penderitaan lu tanya pada Tuhan. Lu cari, Tuhan tolong, apa kesalahan saya sampai saya menjadi seperti ini? Lihat, orang seperti itu mempertanyakan penderitaan tidak akan pernah sampai pada titik kelegaan. Penderitaan demi penderitaan terjadi supaya orang makin mengerti Tuhan, bukan mengerti penderitaan. Maka lihat Ayub, baca dalam kitab Ayub, mengapa pada saat begitu banyak penderitaan menghentak dia, Ayub duduk di atas abu dan menaburkan debu di kepalanya. Dia mengerti Tuhan.
Tuhan, aku ini dari abu, dan kau berikan nafas kehidupan, dan kelak aku pun akan menjadi abu. Jadi akhirnya Ayub mengerti siapa Tuhan. Kalau ini semua terjadi, bukan untuk menghukum saya, bukan untuk membuat menderita saya, hanya untuk menunjukkan bahwa kau itu harus tergantung pada saya. Dan mungkin inilah rahmat pandemi. Maaf ya, kalau boleh disebut rahmat. Berkat dari pandemi. Anda punya uang berapapun tidak akan pernah menyelamatkan nyawa Anda. Betul atau tidak? Ada orang kaya yang begitu sakit, saya mendoakan. Dia tidak hanya pakai plasma, tapi pakai gamas. Gamas itu nggak tahu ya. Kalau Anda yang di Singapura kan mungkin beda lagi namanya gitu ya. Gamas itu yang di Indonesia paling mahal gitu. Puluhan juta. Dipakai masukan dan dokter teman-temannya dia memantau semuanya. Saking ingin dia orang baik ini hidup. Apa yang terjadi? Meninggal. Jadi perhatikan di sini, apapun akhirnya, kita hanya bisa menetap pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi di sini sebagai seseorang yang hidup di dalam roh, kita harus belajar untuk memurnikan batin kita. Jadi pemurnian batin itu adalah apa? Adalah tidak hanya semata-mata melihat penderitaan itu sebagai hal yang menyakitkan, tetapi melihat penderitaan itu sebagai jalan Tuhan untuk memberkati saya. Jadi disinilah pemurnian. Supaya kita dimurnikan. Jadi kita mau masuk ke dalam, kan tadi Yesus berkata bahwa Yesus itu datang bukan hanya semata-mata untuk menebus dosa manusia, tetapi menyatukan kita dengan apa? Dengan kasih Allah. Maka kisah Ayub itu indah bagi saya. Kenapa? Ayub pada saat diberkati Tuhan, dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah. Dan pada saat apa yang dikasih oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, apakah merubah cinta Ayub kepada Allah? Terima kasih Ibu Luciana. Ibu Luciana satu-satunya yang begini. Berarti mengerti. Yang lain begini. Mungkin ngantuk. Benar Ibu Luciana. Walaupun segala berkat diambil dari hidup Ayub, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ini artinya tinggal di dalam kasih Allah. Jadi relasi saya dengan Tuhan tidak pernah bisa diukur dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi Tuhan, kau mau ambil ngasih, kau mau ambil, saya tetap mencintai engkau. Itu Ayub. Ini prinsip orang yang dipimpin oleh hidup roh. Dan yang kedua, bagaimana sosok Bunda Maria muncul tidak hanya orang sebagai pribadi yang dilimpahi oleh kasih Allah. Maria adalah pribadi yang mendengarkan Allah dan mengikuti kehendaknya. Inilah teladan Maria yang kedua. Maka tadi dikatakan Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan Yesus pun sewaktu berkata di dalam Injil Lukas, di saat orang-orang berkata, Yesus, ibu dan saudara-saudarimu mencari engkau. Apa kata Yesus? Ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapakah itu kalau bukan Bunda Maria sendiri? Dan sewaktu mujizat pertama di Kana terjadi, walaupun Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Maria berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kepada para pelayan. Jadi memang Bunda Maria
sungguh menjadi pribadi yang tahu lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Saya ingat bahwa spiritualitas kerendahan hati Maria adalah sikap kerendahan hati, penghormatan atas kehendak Allah. Ini mungkin sulit ya di dalam kenyataannya. Jadi saya ingat sekali bagaimana waktu saya mendampingi seorang ibu yang begitu sedih menangis, dan ibu ini harus melihat suaminya yang kena COVID dan masuk rumah sakit. Dan kebetulan suaminya punya penyakit bawaan yang cukup banyak. Lalu istrinya berkata kepada saya, "Romo, saya ini kan seorang istri Kristiani. Saya kan sudah janji kepada Tuhan mau menemani dia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Saya sedih. Suami saya tidak bisa saya dampingi karena dia kena COVID. Saya menyayangi dia. Lalu akhirnya ibu, coba belajarlah. Peristiwa ini hanya membuat ibu harus belajar menjadi percaya dan berserah." Lalu ibu itu menjawab, "Romo, saya bisa percaya, tapi saya belum bisa berserah. Saya masih belum rela kehilangan suami saya." Saya langsung berpikir, iya ya, benar sekali ya. Manusia itu seringkali bisa percaya, tetapi tidak mau berserah. Padahal percaya dan berserah itu satu paket. Satu paket. Jadi nggak bisa memilih. Kalau sudah percaya, ya harus berserah. Inilah hal yang tak mudah untuk melihat dan menghargai kehendak Allah. Berat. Apalagi orang-orang yang disayang, yang meninggal, yang diambil oleh Tuhan. Gak gampang. Kemarin beberapa hari yang lalu saya memimpin doa pelepasan untuk masuk ke krematorium sahabat saya yang kena COVID. Menyedihkan. Istri dan anak-anaknya tidak bisa datang. Bapaknya ini didorong sendirian ke tempat pembakaran. Sendirian peti mati. Apa nggak nelangsa gitu ya? Orang yang selama hidupnya dikerumuni oleh teman-temannya karena orang ini baik gitu ya. Orang yang selama hidupnya patuh kepada Tuhan, rajin pelayanan, seperti para ibu di sini, rajin persekutuan gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa nanti masa depannya akan seperti itu. Jangan ya ibu ya, amit-amit gitu ya. Tapi apa yang saya mau katakan, begitu menyedihkannya sampai istrinya menggerung-gerung di Zoom gitu ya, menangis gitu. Dia tidak boleh datang juga karena tiba-tiba dia dinyatakan positif kena COVID juga. Aduh, kata saya, Tuhan. Gitu. Lalu saya berkata, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Menurut saya ini bukan kehendak Tuhan. Ini kelemahan manusia. Tetapi bahwa dia mati, itu kehendak Tuhan, betul. Gitu ya. Ingat waktu bergainingnya antara Allah dengan si jahat, si setan, sewaktu tentang Ayub. Allah kan berkata, di dunia ini tidak ada orang yang lebih berbakti daripada Ayub. Lalu setan itu berkata, lu sih memberkatin Tuhan sih memberkatin Ayub. Jadi Ayub kan berbakti pada kamu. Coba kamu kamu angkat tangan berkatmu dari dia. Lalu Allah berkata, lakukan, asal jangan ambil nyawanya. Jadi memang masalah kehidupan itu di tangan Allah. Tetapi bagaimana cara matinya itu bukan kehendak Allah gitu ya. Itu adalah kelemahan tubuh kita. Kelemahan tubuh kita gitu. Maka pada saat itu kita harus bisa berdamai dengan kehendak Allah.
Disitulah kita berkata, Tuhan, kematian itu adalah anugerah. Anugerah. Engkau tahu, engkau tidak mau supaya anakmu ini menderita berkepanjangan. Maka kau menganugerahkan kematian kepada orang ini. Dan ingat saudara-saudaraku, bagi Allah, manusia itu berharga bagi Allah untuk mencapai keselamatan kekal. Halo, ini harus kita ingat ya. Allah itu ingin membawa manusia sampai keselamatan kekal. Allah itu tidak hanya meributkan di dunia ini. Nah, kita terbalik gitu ya. Kita itu manusia itu hanya meributkannya di dunia ini gitu ya. Kalau berkat tuh ya di sini, kalau keindahan tuh ya di sini. Bagi Tuhan, no. Di sana berkat melimpah. Keindahan terindah itu di sana gitu ya. Maka ini yang seringkali pola pikir kita menjadi sulit untuk menerima kehendak Allah dan mengatakan indah rencanamu Tuhan. Indah kasih-Mu Tuhan, indah jalan-Mu Tuhan. Orang baru bisa berkata seperti itu kalau tahu bahwa karya Tuhan itu bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai di dalam kekekalan. Itu karya Allah untuk menyelamatkan kita. Semoga Anda ngeh dengan penjelasan ini. Kedua, kerendahan hati adalah buah pengenalan akan diri sendiri dan akan Tuhan. Bahwa segala yang baik bersumber dari Allah dan milik Allah, sedangkan yang jahat bersumber dari hati dan pikiran kita. Ini tadi yang dikatakan tentang Ayub, gitu ya. Jadi orang yang rendah hati akhirnya orang yang tahu diri. Tahu diri. Orang yang akhirnya sadar siapa, gitu ya. Maka kan ada lagu, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapa saya ini sampai saya itu menjadi hal yang paling berharga bagi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa manusia itu berharga bagi Allah bukan karena manusia melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan. Bukan. Manusia berharga bagi Allah karena karena Allah mencintai manusia. Karena Allah mencintai ciptaannya, maka Dia sungguh menghargai manusia. Bukan karena apa yang dilakukan oleh manusia itu, bukan. Tetapi karena cinta Allah kepada manusia. Nah, disinilah letaknya, disinilah pentingnya kesadaran kita. Selalu rendah hati, sadar. Tuhan, kalau saya diberkatin, saya bahagia. Thank you. Thank you. Dan kalau berkat ini diambil, ya syukur. Sudah Tuhan, terima kasih. Jujur saja, kalau saya boleh mengatakan, saya menjadi imam sungguh diberkati. Saya bahagia. Saya menikmati rahmat demi rahmat yang Tuhan beri melalui umat-umat. Saya menikmati rahmat dan berkat yang diberi melalui teman-teman saya serumah, seordo saya. Jadi di sini akhirnya kalau saya berani melihat hari demi hari itu adalah berkat, itu boleh terjadi karena kasih Tuhan, maka saudaraku, hidup Anda akan menjadi pancaran sinar kasih kepada siapapun. Sekali lagi kuncinya adalah apa? Kerendahan hati. Sadar bahwa semua kebaikan berasal dari Tuhan. Ketiga, kerendahan hati adalah sikap ketergantungan penuh kepada rahmat Tuhan. Maka Santo Agustinus berkata, kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita tergantung pada Allah, maka saya pun semakin sadar dan semakin berusaha untuk menyenangkan Allah. Inilah sikap Bunda Maria. Inilah sikap orang yang berani mendengarkan dan taat kepada sabda Tuhan. Dan yang terakhir, Santa Maria, doakanlah kami. Jadi Bunda Maria bukan hanya menjadi teladan
Bunda Maria adalah ibu kita. Ibu kita. Tempat kita bermohon. Bermohon bukan karena ibu itu adalah pengabul doa kita, bukan. Jadi ingat ya, kita tidak pernah berkata, Santa Maria kabulkanlah doa kami. Nggak pernah Litani menjawab kayak gitu. Kan kalau Yesus Kristus kabulkanlah kami. Marilah kita mohon kabulkanlah. Tapi kalau Santa Maria, jawabannya apa? Doakanlah kami. Ya, betul. Doakanlah kami. Jadi kita minta pertolongan supaya Bunda Maria mendoakan. Kenapa sampai seperti itu? Karena kita amat sangat percaya Bunda Maria bersama Putra Bapa Roh Kudus dalam kerajaan surga. Maka Bunda Maria punya power, punya kuasa untuk mendoakan. Bukan punya power untuk memberkati. Bukan. The power of forgiveness just from God. Just from God. Not from Mary. Not from Maria. Enggak. Maka Lumen Gentium mengatakan Bunda Maria menjadi pembela, pembantu, penolong, perantara hidup kita di hadapan Allah. Ini gelar Maria. Dan kalau kita bertanya, Romo, kan kita kan orang Katolik, kan orang Kristiani, anak-anak Tuhan, kan kita bisa berdoa sendiri toh. Kita bisa minta kepada Tuhan sendiri. Ah, benar. Itu bisa. Tetapi jangan pernah lupa di dalam perjanjian lama juga ada tradisi mendoakan orang lain. Dalam Alkitab banyak contoh bagaimana orang-orang kudus itu menjadi pengantara pada Allah. Kalau Anda misa hari ini, kalau Anda mengikuti misa hari ini, bacaan hari ini kan tentang Harun dan Miriam yang iri kepada Musa. Gitu ya. Karena Harun dan Miriam iri, Tuhan marah. Dan akhirnya Miriam sakit kusta. Lalu apa yang terjadi dengan Musa? Musa berdoa, Tuhan sembuhkanlah Miriam. Musa berdoa bagi Miriam. Jadi memang tradisi mendoakan di dalam Bible, di dalam kitab suci, itu memang sudah terjadi. Abraham mendoakan Sodom dan Gomora. Ingat, waktu itu tawar-tawaran. Jadi Musa pun berdoa untuk kepentingan umat Israel agar Tuhan mengampuni. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus berdoa untuk para muridnya. Untuk dunia. Paulus sering sekali mendoakan untuk umat di Roma, di Galatia, di Korintus. Paulus berdoa. Maka surat Rasul Paulus kepada Timotius berkata apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa permohonan yang diperuntukkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka kalau kita boleh menyimpulkan tentang Bunda Maria, ibu kita, bahwa doa seorang bisa berguna bagi orang lain. Jadi kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria bersama Bunda Maria karena kita mohon pertolongan Bunda. Saya ingat sekali sewaktu saya mendampingi ibu saya dikala di sakrat maut. Kami semua berkumpul anak-anak. Dan waktu berkumpul, akhirnya saya memimpin doa. Jujur saja, saya berdoa sambil menangis pada saat itu. Di satu sisi, Tuhan, saya masih ingin bersama ibu. Tapi di sisi lain, ibu sudah tidak kuat dengan begitu banyak penyakit. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ibu saya komplikasi. Lalu akhirnya saya berkata, ibu saya adalah seorang devosan yang kuat terhadap Bunda Maria. Jadi ibu tuh kalau udah misa bersama, misa keluarga, yuk kita misa. Setelah misa tuh, kok nggak ada rosario sih? Wasem kata saya, kok tambah rosario lagi, jadi panjang. Jadi ibu tuh nggak pernah puas kalau nggak tambah rosario.
Ibu kemana-mana selalu pegang rosario. Lalu saya berkata waktu saat akhir, Bunda Maria, hantar anakmu ke surga. Bunda Maria, hantar anakmu ke surga. Saya yakin itu cuma 10 kali, 20 kali saya ngomong, tiba-tiba ibu pergi dari hadapan kami dengan begitu tenangnya. Jadi disitulah pengalaman saya melihat bahwa Bunda Maria sungguh menjadi teladan. Bunda Maria sungguh menjadi perantara doa kita. Karena Bunda Maria adalah pribadi yang selalu menjadi hamba di hadapan Tuhan.